Selamat pagi berkat dalem. Pada sesi kali ini kita melangkah kepada materi yang saya akan memberikan ringkasannya, yaitu tentang hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Yang pertama kita akan melihat makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia yang dimiliki manusia, bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau oleh negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dia memiliki hak asasi manusia karena manusia. Yang kedua, hak asasi manusia ini menyangkut semua orang, berlaku dan harus diberlakukan semua orang di mana saja, tidak peduli tempat ataupun negara. Yang penting dia manusia. Sekarang kita melihat makna hak asasi manusia dari PBB. Pengertian hak asasi manusia. PBB memberikan perbedaan yaitu hak-hak sipil dan hak-hak politik. Ini menyangkut hubungan warga negara dengan pemerintahan, serta menjamin agar setiap warga memperoleh kemerdekaan. Yang kedua, hak-hak ekonomi, sosial, dan politik. Hak-hak ini lebih menyangkut dalam hidup kemasyarakatan dalam arti yang luas dan menjamin orang-orang dapat mempertahankan kemerdekaannya. Hak-hak ini meliputi hak mendirikan keluarga, serta hak atas kerja, hak atas pendidikan, dan lain-lain. Makna hak asasi manusia menurut ajaran kitab suci. Pembebasan ketika martabat Israel diinjak-injak oleh bangsa Mesir ditegakkan kembali ketika hak-hak asasi yang dirampas oleh bangsa Mesir itu dikembalikan lagi kepada bangsa Israel. Dalam Keluaran bab 3 ayat 7-8, Allah bersabda, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku dan aku telah mendengar seruan mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka atau membebaskan mereka." Jadi Allah sendiri memberikan pembebasan, memberikan hak-hak dari manusia atau dari umat Allah yang ditindas oleh bangsa Israel, bangsa Mesir. Orang miskin dan yang tidak berdaya mendapat perhatian khusus dari Tuhan karena mereka biasanya kehilangan hak-haknya. Sekarang makna hak asasi manusia menurut ajaran Gereja Katolik. Dalam Gaudium et Spes artikel 29 dikatakan, karena semua manusia mempunyai jiwa berbudi dan diciptakan menurut citra Allah, karena mempunyai kodrat dan asal yang sama, serta karena penebusan Kristus mempunyai panggilan dan tujuan ilahi yang sama, maka kesamaan asasi yang dasar antara manusia ini harus senantiasa diakui. Ini ajaran sosial gereja menegaskan pengakuannya terhadap hak asasi manusia karena sama-sama diciptakan oleh Allah. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah. Hak asasi manusia ini bersifat asasi atau mendasar. Karena kalau hak ini diambil,
ia tidak dapat hidup sebagai manusia lagi. Ini makna hak asasi manusia menurut ajaran Gereja Katolik. Sekarang upaya gereja menegakkan hak asasi manusia di dunia. Ensiklik Mater et Magistra pada tahun 1961 dan ensiklik Pacem in Terris 1963 mulai berbicara tentang hak asasi manusia. Lebih jelasnya silakan kalian buka materi sebelumnya, yaitu tentang ajaran sosial gereja. Konsili Vatikan kedua, yaitu pada tahun 1962 sampai 1965, berulang kali berbicara mengenai hak asasi manusia, terutama dalam konstitusi Gaudium et Spes dan Dignitatis Humanae. Gaudium et Spes itu gereja dalam dunia. Tahun 1974, Panitia Kepausan, yaitu Justita et Pax, menerbitkan sebuah kertas kerja yang berisi gereja dan hak asasi manusia. Ini upaya gereja untuk menegakkan hak asasi manusia di dunia ini. Komisi Teologi Internasional mengeluarkan sejumlah tesis atau seperti skripsi mengenai martabat dan hak asasi atau hak-hak pribadi dari manusia. MC ini adalah manusia. Oke, untuk selanjutnya tentang hak asasi manusia, silakan kalian membuka sesi yang kedua. Ini ringkasannya, lebih lengkap dalam materi. Berkah dalam.